Karena kasusnya nggak dapat. Saya tanya ibunya dia nggak tahu jawabannya. Satu itu apa? Ayo kasih definisi satu itu apa? Yang seperti ini. Satu. Kalau saya tulis agak pendek sedikit kan boleh juga saya tulis ada kepalanya, terus ada di sini kan satu juga. Kalau sini nggak ada kan definisi yang jelas. Karena memang itu abstrak. Nah sekarang ke anak-anak jangan sampai ajar matematika sifatnya abstrak. Seperti tadi ada pertama ngetas otek kan ada lagunya. Anak ayam turun. Ini kan karya orang, belum tentu cocok sama itu. Paham maksud saya? Bisa jadi ini kalau menurut ini cocoknya nanti mungkin bukan di diri sendiri, mungkin di lingkungan. Karena alam itu biasanya lingkungan. Ibu berpendapat. Kita dari kemarin sudah saya bilang. Ayo definisikan sendiri mana SK dan KD yang masuk diri sendiri. Ibunya menelaah itu masuk diri sendiri. Saya kan tidak menelaah. Tapi menurut kemampuan ibu itu masuk ke diri sendiri. Makanya nanti waktu pulang, tolong ini duluan ya. Paham ya? Ini ibu kalau mau mengatakan masuk lingkungan benar. Karena suara alam memasukkan suara diri sendiri juga benar. Suara siulan kan diri sendiri bukan lingkungan. Tergantung sekarang kajian kita tepuk tangan kan bukan lingkungan, dia punya sendiri kan. Sekarang tinggal kita melihat dia masuk kemana-mana saja. Boleh satu indikator itu masuk ke beberapa tema. Paham ya? Paham tapi bingung. Paham tapi bingung. Bukan tidak paham, belum pernah dicoba sehingga bingung. Itu kan belum pernah coba yang model seperti ini. Belum pernah coba kan? Ini kan baru dapat. Sehingga kalau baru dapat, bu ciri-ciri orang dewasa itu saya kasih tahu dari sekarang lah. Supaya nantinya kita itu kenapa saya melihat ini hal yang wajar. Orang dewasa itu adalah orang yang paling susah untuk diajar. Termasuk ibu dan bapak. Karena ibu dan bapak orang dewasa. Kenapa? Karena orang dewasa itu biasanya kalau di dalam kepalanya sudah ada informasi, masuk informasi baru itu ditolak. Kayak dengan anak-anak. Kalau nggak percaya gini, bu yakin sembahyang tarawih itu 20 rakaat. Itu kan informasi yang udah ada dalam kepala. Masuk informasi baru apa? Nggak masuk. Mestinya nggak masuk. Kalau anak-anak itu tergantung siapa yang bilang. Kalau yang bilang gurunya langsung masuk 20 yang pertama sudah ada di kepala salah. Masuk lagi ke rumah kata ayahnya 20 yang 8 kata gurunya tadi salah. Dan betul kata ayah. Nah kalau orang dewasa tidak seperti itu. Ibu saya yakin sudah punya informasi kemarin buat RBP seperti ini. Nah ketika dikasih yang baru biasanya nggak langsung masuk. Dicerna dulu. Ini bukan. Kira-kira kan begitu ya. Makanya susah kalau ngajari orang dewasa. Hari ini makanya jangan sampai ibu dan bapak salah menerima informasi. Nah, saya cerita aja lah. Bagaimana orang kalau salah mendengar informasi. Ada kisah seperti ini bu. Anak saya itu umurnya 3 tahun 9 bulan. Yang tua itu pernah mengadu ke ibunya. Begini ngadunya. Mama kata ayah Tuhan itu dalam kamar mandi. Kata anak saya. Mama kata ayah Tuhan itu dalam kamar mandi. Saya punya cek rupanya suatu hari ketika saya bangun pagi anak saya duluan mandi di kamar mandi. Namanya juga anak-anak itu kalau mandi itu biasanya sering main air lama. Saya nunggu di luar karena sudah telat ingin ke sekolah. Kesal mengatakan ucapan seperti ini. Ya Tuhan kamu masih di dalam. Anak merespon itu sebuah informasi. Wah kata ayah Tuhan. Paham ya? Dia melapor ke ibunya. Padahal kok gara-gara sebuah kekesalan. Ya Tuhan kamu masih di dalam. Anak ada dalam kamar mandi. Wah kata ayah Tuhan dalam kamar mandi. Nah hari ini saya nggak mau keluar dari ruangan ini menjadi orang-orang yang mengatakan Tuhan dalam kamar mandi. Ibu jangan terus mencatat ini karena memang harapannya sebelum jam 6 ibu sudah siap RTP-nya. Ya silakan dibuat dari sekarang jangan kita nggak siap. Ya bu ya. Ya walaupun sudah nampak di sini buat yang lain dari sini. Silakan dibuat bekerja sama dengan 2 kelompok. Biasanya kalau satu kelompok tadi terdiri dari 4, kalau udah gabung seperti ini terdiri 8 biasanya siap jalan 4. Ya, dikertas. Ada kata.
Kita ambil kakak saja Bu, 3 lembar